bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Yang biasa di dalam kitab Jawahir Ma'nun disampaikan, wanita-wanita itu biasanya berada kenapa? Ketika Rasulullah pergi Isra Mi'raj, Rasulullah melihat banyak di neraka itu wanita. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Limana haza ya Jibril? Haza ummatuka ya Rasulullah? Ma ya'malu fid dunya ya Jibril? Haza kullu mar'ah qasirun jid." Ini wanita ini banyak sekali. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Ma ya'malu fid dunya?" Jadi apa dia perbuat waktu di dunia? Wa a'malun nusus. Mereka itu ketika di waktu di dunia, mereka itu adalah dia meninggalkan suaminya, keluar dari rumah tanpa minta izin kepada suaminya. Ya. Dia tidak, jadi orang yang banyak masuk di surga, yang masuk di neraka itu, yang pertama apa tadi? Karena mereka tidak minta izin kepada suaminya. Nah, yang kedua, kenapa wanita itu banyak di dalam apa? Di dalam neraka Jibril? Karena di waktu di dunia mereka tersebut menyakiti hati suaminya. Yang ketiga, kenapa wanita itu banyak masuk neraka ya Jibril? Waktu di dunia mereka menyerupai sifat-sifat Yahudi. Mana sifat-sifat Yahudi dan sifat-sifat orang-orang Yahudi itu ya Jibril? Mereka ketika dia punya alis, lalu ia cukur alis itu. Ini ada alis ini, dan sebagus-bagusnya alis ini, kan banyak orang cukur alis itu kan, dibotakkanlah alis ini, diambillah arong celak, dibikinlah di sini hitam-hitam, bikinlah hitam-hitam di sini, lalu kadang-kadang bikin pula runcing pula di situ lagi nih. Itu kayak syaitan lah kan begitu. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Semua syaitan itulah musuh yang nyata. Ada lagi kadang-kadang cara orang Yahudi membikin gelang di kaki. Bikin gelang di kaki, ada juga wanita-wanita seperti itu. Itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi, orang jahiliyah. Jadi perbuatan orang jahiliyah. Ada lagi kadang-kadang, apalagi yang dilarang oleh Allah, yang tidak boleh bagi wanita. Setelah itu menyambung rambut juga tidak boleh. Ya, siapa yang menyambung rambutnya, maka misalnya ada rambutnya pendek lalu disambungnya. Kalau kita zaman kalau semasa Buya dulu itu tahun-tahun 85 atau tahun 83 kemudian lahir. Nah, itu ada itu dibikinlah, disongkokkanlah ke belakang ini ya. Bulat. Kalau si Munco enaknya ngono. Sanggul. Itu menyambung apa namanya? Menyambung juga rambut. Itu juga dilarang di dalam agama kita. Nah, makanya wanita-wanita. Nah, setelah itu yang banyaknya di neraka nanti setelah itu wanita-wanita ketika dia haid di bulan Ramadan, maka mereka tidak mengganti puasanya. Ya kan kalau di bulan Ramadan kan tidak boleh mereka puasa. Kenapa? Karena dia lagi haid. Lagi haid. Nah, ini pembahasan kita masalah haid. Karena itu wajib untuk mengganti. Nah, wanita ini pembahasan haid. Wanita itu dalam haid. Apa yang dikatakan haid? Waddamul khariju. Masih ingat? Waddamul khariju min rahimil mar'ah ala sabilis sehat. Darah yang keluar dari rahim perempuan
tujuannya adalah sehat atau dengan jalan sehat. Apa maksud jalan sehat? Orang yang tidak ada haidnya tidak sehat. Ini kita nanti kalau melamar wanita perlu juga kita tanya. Kamu haid? Kenapa? Kalau kita tidak tanya itu, kenapa? Orang-orang yang biasanya di dalam ilmu kesehatan, di dalam ilmu kedokteran, siapa-siapa yang tidak haid, maka biasanya dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak itu namanya perlu ditanya. Kalau kita mau melamar perempuan nanti, ya, kita mau melamar perempuan, ditanya, gitu. Kamu haid kan? Kalau kamu haid, kamu mau jadi, kamu akan saya jadikan istri, gitu. Berdarah kan? Haid kan berdarah, kan? Haid berdarah lah. Kalau nggak ada roti ambar, apa itu roti ambar? Tahu nggak roti ambar? Roti ambar, roti yang nggak enak lah gitu ya. Ya seperti biasalah yang dijual-jual gitu ya, seperti softtek. Ada lagi mereknya satu lagi Claire apa gitu ya. Oh kalau semasa-masa zaman-zaman tua-tua dulu, oh bukan bu, ini softtek nggak ada dulu ya. Terpaksalah digunting-gunting lah kain. Itu dilipat-lipat baru dialaskan ke situ. Jadi darah yang keluar tapi itulah menunjukkan bahwasanya tandanya wanita itu dewasa. Kalau di Arab itu biasanya umur 9 tahun itu sudah datang haid kalau di Arab. Ya, kenapa? Karena mereka itu subur-subur, karena mereka sering makan unta. Karena mereka sering makan daging kambing. Karena sering makan daging ini, tubuh mereka itu cepat pertumbuhannya. Kenapa? Karena daging-daging itu kan menimbulkan syahwat. Itu makanya wanita itu kalau di Arab itu biasanya 9 tahun itu udah datang haid. Kalau di Indonesia ini biasanya 12 tahun. Umur 12 tahun, 13 tahun baru datang haid. Nah, haid ini haid ini ada aturan dan peraturan. Seorang wanita apabila dia datang haid, maka mereka itu tidak boleh, pertama, tidak boleh mereka itu melakukan sholat. Ya, mereka tidak boleh melakukan sholat. Yang kedua, mereka tidak boleh melakukan puasa. Itu. Yang ketiga, lamsahul Quran, tidak boleh menyentuh Quran. Karena di dalam surah Waqiah masih ingat, la yamsahul Quran illa mutahhar. Jangan kamu sentuh Quran itu kalau kamu tidak dalam keadaan suci. Nah, wanita juga tidak boleh memegang Quran. Setelah itu, la bidukhulil masjid, tidak boleh juga masuk ke dalam masjid. Nah, ini juga gue terangkan sedikit. Ini berbeda pendapat para ulama. Boleh mereka itu masuk ke masjid kalau dia ingin menuntut ilmu. Boleh dia menghafal Quran walaupun dia di dalam keadaan haid. Ada pendapat sebagian ulama. Kalau ada juga sebagian pendapat ulama yang lain mengatakan yang utama tidak boleh membaca Quran. Ya, kalau menghafal Quran nggak boleh, berarti tidak boleh membaca Quran. Tetapi boleh dengan hati. Boleh dengan hati. Kenapa dihukumkan zikir? Dan ke masjid juga begitu, tidak boleh masuk ke masjid. Ada sebagian pendapat ulama boleh masuk ke masjid, tetapi bisa menjaga. Artinya apa? Maka dijagalah dia masuk ke masjid tadi dengan betul-betul dia yakin tidak akan menetes, kan begitu? Tidak akan menetes. Itu sebagian ulama berpendapat. Tetapi kalau pendapat Imam Syafi'i, kalau pendapat Imam Syafi'i, dia baca di dalam kitab Al-Um, bahwasanya memang tidak bisa masuk ke dalam masjid tanpa ada pun alasan. Tidak boleh membaca Quran tanpa ada pun alasan, kecuali dengan hati. Kalau wanita,
Nah, sedikit-dikit haid itu berapa? Setetes. Selama lama haid 15 hari. Kebiasaannya haid? Kebiasaan haid 7 hari. Lamanya 15 hari. Ada kala juga kadang-kadang 3 hari. Nah, apabila seorang wanita itu haid, maka mereka juga tidak boleh untuk berkumpul suami istri. Juga tidak boleh berkumpul suami istri. Atau berkumpul. Apa itu? Ada deh. Ya harus kayak kalau nggak boleh. Tapi kalau bermain-main Bu, yang umpamanya bermain-main di tepi lubang boleh nggak? Bermain-main di tepi lubang boleh nggak? Boleh. Tapi hati-hati, siapa-siapa yang bermain-main di tepi lubang, satu saat dia pasti akan jatuh masuk lubang. Seharusnya jangan. Jadi kalau bisa, yang boleh itu ini harus tahu hukum. Kalau nggak tahu kamu hukumnya nanti bahaya, berdosa, ya enggak? Nanti main-main hantam kromo aja, nggak boleh. Inilah agamanya kita itu indahnya. Ketika bernajis, ketika berhadas. Jadi yang boleh itu bagaimana Bu ya? Yang boleh artinya dari pusat ke atas itu yang boleh. Itu boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah di dalam agama kita. Itu boleh. Jadi artinya tidak boleh tidak boleh melakukan jima namanya kalau di dalam hukum agama. Haram hukumnya. Ya. Jadi kapan kita tunggu Bu ya? Ya tunggu dulu bersih. Jadi tunggu bersih dulu, tunggu dia mandi. Jadi biasanya caranya ya caranya nggak usah ditanya-tanya lah. Kamu kadang-kadang orang kan aja itu dalam keluarga rumah tangga udah bersih. Udah bersih. Udah mandi. Nah, apa yang ditanya-tanya? Kodenya gampang aja. Apa kodenya gampangnya? Artinya gampangnya. Udah nampak dia sholat duluan, udah bersih. Nanti malam di atas saya. Ini nggak perlu nanya-nanya. Kita untungnya kita tahu hukum agama. Ini nanya-nanya pula. Belum juga kamu bersih-bersih. Udah berapa lama ini? Ya jangan begitu dong. Karena dia lebih tahu daripada kita, kan begitu. Karena dia sendiri yang dalam keadaan berdarah gitu. Jadi, satu, yang kedua, ini kadang-kadang dalam hukum di dalam puasa Ramadan. Nah, ini harus juga kita bahas sedikit. Ketika mereka itu haid di bulan Ramadan, ini kadang-kadang terjadi orang haid itu kadang-kadang ada kontak-kontak. Tahu kontak-kontak? Maksudnya kontak-kontak gini, misalnya 7 hari dia haid, ya, 8 harinya dia sudah mandi. Tiba-tiba ini pas di bulan Ramadan loh, pas di bulan Ramadan 2 hari, misalnya 8 hari dia ada mandi. Setelah itu dia puasa 2 hari, 9, 10, kan begitu. Tiba-tiba di 11 harinya datang lagi haidnya, kan begitu. Datang haidnya lagi, kan begitu. Tadi kan hukumnya sudah katakan selama-lama haid itu berapa tadi? 15 ha? Sebanyak-banyak haid itu berapa lamanya? 15 ha? 15 hari. Berarti puasanya yang 2 hari ini tidak dihitung. Ya. Kenapa? Karena masih dalam waktu masa haid. Tapi kalau seandainya sudah lewat dari 15 hari, masih datang juga haid, masih juga datang darah itu wajiblah ia berpuasa, wajiblah dia sholat. Kenapa? Karena lewat daripada 15 hari itu namanya bukan lagi darah haid, tapi itu namanya darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Darah penyakit. Ini harus kita tahu ini. Ini umat sekarang nggak ada yang banyak sekarang wanita-wanita yang tidak tahu seperti itu. Ya, tidak banyak yang tidak tahu seperti itu. Itu yang pertama. Jadi masalah haid ini memang perlu kita tahu.
Ya, perlu sangat kita tahu. Kenapa? Karena disinilah sumbernya baiknya sholatnya wanita, baiknya puasa wanita, baiknya ibadah wanita. Ketika kita tidak tahu dan kita tidak memberitahu kepada anak kita nanti, ketika kamu kan belum tahu nih, kita kan belum tahu ini, entah istri kita nanti belum tahu agama, mana tahu? Yakin kamu istri kamu nanti ini anak pesantren semua? Ya. Yakin kamu nanti istri kamu ini anak pesantren? Belum tentu. Bisa saja jodoh kamu nanti anak SMA, bisa saja nanti anak umum, kan begitu. Siapa yang akan beritahu? Ya, tentu ustadz-ustadz inilah, ulama-ulama ini nanti. Amin. Beritahu hukum tersebut, ya. Nah, tadi masalah memegang Quran. Kalau seandainya Buya umpamanya Quran itu saya lihat Quran itu umpamanya sobean Quran. Tiba jatuh umpama sobek Quran tadi. Tiba-tiba saya lagi haid. Umpamanya kamu yang bertanya itu wanita lah itu ya sama saya sekarang. Coba tanyakan umpamanya saya haid biar. Nah, seandainya umpamanya haid, bagaimana itu Quran itu ada lembaran Quran? Nggak mungkin kita lihat di bawah. Nah, seandainya menyelamatkan ayat Quran untuk ingin meletakkan ia lebih tinggi, maka itu boleh. Kenapa? Karena ingin menyelamatkan. Paham itu? Itu boleh. Yang tidak boleh tadi adalah memang sengaja memegang Quran, maka itu tidak boleh. Paham dong? Nah, dan adab-adabnya juga orang-orang haid ini. Mana adab-adabnya itu ada wal haidu, orang-orang yang haid ada mana adabnya? Banyak sekarang wanita-wanita itu kadang-kadang ketika dia pergi ke sumur, pergi dia ke batang air, lalu ketika dia membuang softteknya tadi, membuang apanya tadi, yang apa tadi? Dibuang aja begitu. Seharusnya kalau di dalam adab hukum agama, di dalam pelajaran hukum kita, bahwa sebagusnya kalau bisa itu dikuburkan sebagusnya, dan kalau tidak bisa ada tempat penguburan, maka boleh kita membuang ke sungai atau ke tempat air yang mengalir. Jangan dibuang saja ke tong sampah begitu. Dibuang ke WC. Apalagi ke WC, sumbat. Tentu sumbat lah WC itu. Mudaratkan. Seharusnya jangan yang ada, yang apa? Jangankan itu. Nah, buang air kecil saja harus ditengok-tengok. Soalnya kamu mau buang air kecil, ini tidak sasarannya batang sawit. Banyak yang begitu kan. Buang air kecil itu, tapi kita laki-laki yang biasa begitu kan. Kalau wanita mana mungkin batang sawit. Ini mohon maaf ya. Ini kita bicara hukum ya. Mana mungkin. Nggak boleh. Masih ada adab-adab. Misalnya kabar kecil itu masih ada adab-adabnya. Bagaimana adabnya saya bilang tadi? Harus ke tanah saja kita buang air kecil, itu ada adabnya. Di cerita kita masalah aja sedikit. Masih ada adabnya. Kenapa? Kita membuang air kecil itu ditengok. Yang pertama menghadap kemana? Yang dilarang kita itu menghadap, yang pertama kita tidak boleh membelakangi Ka'bah dan tidak boleh menghadap Ka'bah. Mana menghadap Ka'bah itu? Ke sana. Nanti kamu kencing harus ke sana, tidak boleh. Apalagi di sini buang air besar umpamanya. Kamu membelakang ke sana, enggak boleh. Menghadap matahari terbenam enggak boleh. Menghadap matahari terbit enggak boleh. Membelakang. Caranya bagaimana? Begini. Ke sana belakangnya, ke sini mukanya, atau ke sana mukanya, ke sini belakang. Itu makanya orang membuat WC, itu kamar mandi. Nanti WC seperti WC yang ada di situ kan, itu kan menghadapnya kan ke sana kan? WC-nya kan? Enggak ke sana menghadapnya. Nah gitu. Nah, karena kalau di dalam riwayat pernah Buya baca, siapa-siapa yang ada di rumahnya WC yang menghadap kiblat, maka malaikat tidak mau datang ke rumahnya. Malaikat rahmat tidak mau datang ke rumahnya. Jadi ada tiga pasal itu, malaikat tidak mau hadir ke rumah seseorang itu. Yang pertama, rumah yang tidak pernah di rumah itu tidak pernah melakukan sholat. Apabila ada di rumah itu tidak ada yang sholat, maka di rumah itu tidak akan hadir malaikat ke situ. Yang kedua, di dalam rumah itu apabila di dalam rumah itu ada patung-patung, ya patung-patung
yang apa? Yang diraba. Ini juga biar terangkan saya. Ada hadisnya Buya, sawir musawir finnar. Orang yang tukang foto dan orang yang kena foto masuk neraka. Ada kan begitu? Nah, yang maksudnya itu siapa yang membuat gambar dan siapa yang kena gambar maka maksudnya yang digambar maksud itu adalah seperti Lata Mana Uzza. Maksudnya Lata Mana Uzza ini adalah yang bisa diraba. Misalnya seperti ada lukisan. Nah, lukisan itu lukisan timbul. Bisa diraba. Itu tidak boleh. Tapi kalau lukisan yang tidak ada timbulnya boleh. Boleh, gambar-gambar boleh. Itu tidak berdosa dan tidak haram. Yang tidak dibolehkan itu adalah yang bisa diraba. Yang ketiga, yang tidak mau malaikat masuk ke rumahnya termasuklah WC yang menghadap kiblat. Ini malaikat juga tidak mau masuk ke rumahnya. Nah, kembali kita. Jadi bahwasanya haid itu adalah salah satu perkara yang perlu diketahui oleh wanita. Nah, yang ketiga, masalah haid. Haid tadi tentu ada juga lagi darah satu lagi. Darah apa namanya? Darah nifas. Darah nifas. Apa yang dikatakan darah nifas itu? Darah yang keluar dari rahim perempuan beserta anak. Itu dikatakan darah nifas. Darah nifas ini juga tidak boleh wanita tadi salat berapa lama? 40 hari. Sebanyak-banyaknya 60 hari. Nah, apabila lewat daripada 60 hari itu namanya darah istihadah, wajiblah dia salat. Nah, ini wanita ini kalau seandainya umpamanya wanita ini apabila dia dalam keadaan haid, apabila dia ada dalam keadaan nifas, maka mereka itu ingin membaca ayat-ayat Quran, boleh, tapi tidak dibaca dengan mulut, ya, tapi dibaca dengan hati, itu boleh. Jadi artinya wanita itu harus kita ajarkan nanti, harus kita beritahu mereka. Nah, darah haid itu juga dia ada warnanya. Yang pertama itu merah, yang kedua merah kehitaman. Dia panas itu, dia ada pengikisan. Setelah itu nanti akhir-akhirnya nanti ada merahnya itu agak kuning-kuningan. Setelah itu nanti ada lendir-lendir. Setelah itu habislah. Jadi cara menengoknya nanti dengan kain putih, ya, disuruh digosok ke situ. Gitu. Ditengok. Kalau masih ada lendir-lendir hitam, maka masih di dalam masa haid. Tetapi kalau seandainya sudah tidak ada lagi, ada bersih, maka wajiblah dia sholat. Paham itu, Pak Hitung? Nah, itulah perkara-perkara haid tersebut. Nah, wanita-wanita tersebut memang kata Rasulullah, wanita ini mudah masuk surga. Gak payah-payah sebenarnya masuk surga wanita ini. Caranya berbakti kepada suami, patuh dan taat kepada suami. Itu yang pertama. Yang kedua, tutup aurat. Itu kuncinya. Yang ketiga, kemana-mana mereka tersebut dia menjaga matanya dan menjaga murahnya atau akhlaknya, dan dia akan masuk surga. Kenapa? Dia tidak perlu ke masjid, dia tidak perlu kemana-mana, di rumah saja semakin banyak nilai ibadah bentuknya. Tapi kalau kita lihat sekarang, wanita yang banyak wanita karir, ya enggak? Atau enggak wanita karir? Jadi sebagus-bagus wanita itu sebenarnya adalah wanita yang patuh dan taat kepada suaminya. Itu adalah wanita yang akan mudah masuk surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah tugas kita. Ad-dunya'u mar'atus salihah. Ad-dunya'u mata'ul khair, mata'iha mar'atus salihah. Seindah-indah wanita atau seindah-indah mutiara intan di atas dunia ini adalah wanita yang solehah.
Apabila kamu dapatkan nanti wanita yang solehah, maka itu tidak bisa kita hargai dengan apapun juga. Tidak bisa kita hargai dengan uang, tidak bisa kita hargai dengan apapun, karena dia sebagai calon daripada anak-anak atau ibu anak-anak kita. Nah, ini, jadi carilah yang sholat ya. Jadi, jangan cari yang hidung mancung saja, jangan cari yang cantik saja, jangan dicari itu. Nah, tapi yang dicari itu adalah bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sesuatu hal tata keramahnya, sopan dan santunnya. Itulah wanita yang akan jadi contoh dan panutan untuk masa akan datang bagi kita. Allahu bisawab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu